Dulu minuman keras itu tidak diharamkan, saudara. Kemudian masuk kepada tahap minuman keras itu diberi peringatan. Walaupun Allah kasih tahu dalam minuman keras itu ada manfaatnya, ada madaratnya, tapi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian masuk tahap yang berikut lagi, saudara, dilarang menyentuh minuman keras apalagi sampai mabok untuk mendirikan sholat, saudara. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Nah, mulailah para sahabat mengurangi minuman keras. Oh, kalau mabok nggak boleh. Jadi dikit lagi maghrib, jangan mabok. Habis maghrib dikit lagi isya, jangan mabok. Saudara, habis isya subuh jauh nih, baru pada nenggak minuman keras, saudara. Dulu, jangan sekarang. Ntar orang Pringsewu bilang kata Habib habis sholat isya boleh tuh. Tuh ngaji ngantuk tuh. Ini saya cerita kapan? Dulu. Zaman siapa? Zaman Nabi, sebelum minuman keras diharamkan. Nah, singkat cerita, tibalah saatnya minuman keras diharamkan. Tatkala Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Ketika ayat itu datang di malam hari, Nabi udah sholat isya, sahabat udah sholat isya, saudara, dan mereka sudah bubar dari masjid. Turun ayat tersebut di mana Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi di sini Allah nyatakan sesungguhnya yang namanya khamr, minuman keras. Begitu juga judi, saudara. Begitu juga ansab, berkorban untuk berhala. Begitu juga azlam, melakukan undian dengan tata cara jahiliyah, saudara. Semua itu kata Allah dalam Al-Quran rijsun, najis, min amali syaitan, daripada perbuatan setan. Nggak sampai di situ, fajtanibu, maka wajib untuk dijauhi, la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah jauhi, niscaya kalian pasti menjadi orang-orang yang bahagia dan beruntung. Ayat ini turun, Nabi kasih tahu beberapa sahabat yang masih ada di masjid. Mulai malam hari ini khamr diharamkan. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah, tadi sahabat-sahabat kita ada undangan, lagi kumpul, mereka di sana disajikan minuman keras. Minta izin ya Rasulullah, saya mau kasih tahu mereka. Sebab yang hadir di pesta nggak tahu kalau minuman keras sudah diharamkan, saudara. Nah, akhirnya apa? Nabi izinkan, lari orang ini, saudara. Di sana sahabat lagi banyak kumpul, saudara. Sudah disediakan, disajikan minuman keras, di kendi-kendi, di gelas-gelas, saudara. Mereka udah siap pesta minuman keras, saudara. Dan sebagian sahabat sudah ada yang minum, saudara. Orang ini berlari manggil-manggil para sahabat, sahabat, kawan-kawan, stop kalian punya acara, stop kalian punya acara, kita punya kabar penting. Mereka semua berhenti. Lihat orang yang terburu-buru begini, mereka khawatir. Ada apa? Apa Nabi sakit? Apa terjadi sesuatu kepada Nabi? Orang ini jawab, enggak, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kenapa kau lari begini? Seperti ada sesuatu penting. Apa ada kabar? Di mana ada umat Islam yang lagi dikirim oleh Nabi diganggu oleh orang kafir? Dia bilang enggak, ada kabar yang tidak kalah pentingnya dari itu semua. Apa kabarnya? Barusan Nabi mendapatkan wahyu kalau minuman keras mulai malam hari ini diharamkan. Itu semua sahabat yang hadir, saudara, begitu dengar Nabi mengutus sahabatnya menyampaikan minuman keras mulai saat ini haram, itu semua minuman keras yang disajikan ditumpahkan. Semua ditumpahkan, saudara. Nggak ada lagi mereka minum. Nggak ada yang protes. Ya kenapa nggak ntar dulu? Tanggung lagi pesta. Nggak ada, saudara. Nggak ada, ini pesta mahal.
Minuman keras mahal ditumpahkan. Bahkan beberapa sahabat yang udah telanjur minum, dia masukkan jarinya ke kerongkongannya. Dia masukkan, dia korek, hampir dia muntahkan sudah. Kenapa itu semua terjadi? Iman tanpa keraguan. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menegaskan, ikuti, titik. Nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak tanya. Kalau Allah sudah nyatakan haram, haram, tinggalkan, selesai. Itu iman tanpa keraguan. Kira-kira kalau orang sekarang gimana tuh? Ya tanggung, ntar lagi deh haramnya. Banyak nih tamu udah datang. Nah itu beda iman tanpa keraguan dengan iman yang masih ragu. Kira-kira jelas gak? Maka itu saya mau tanya, kalau begitu iman para sahabat Nabi mantap tidak? Bagus tidak? Siap meniru mereka? Takbir. Nah, saudara, nah sekarang contoh kedua buat ibu-ibu. Saudara, dulu perempuan-perempuan muslimah tidak diwajibkan pakai jilbab. Jilbab belum wajib di awalnya sudah. Tiba suatu hari, sudah malam, perempuan sudah tidur di rumah, sebagian besar sahabat sudah pulang ke rumah, Nabi ada di rumahnya di malam hari. Saudara, turunlah perintah Allah yang tertera dalam surat Al-Ahzab, yang Allah nyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Subhanallah. Saudara, ayat ini turun, Allah nyatakan kepada Nabi, ya ayuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan sampaikan kepada anak-anakmu, putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, istri-istri para sahabatmu, sampaikan kepada mereka. Apa yang harus disampaikan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Mereka wajib menghamparkan pakaian kurung mereka untuk menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan yang sedemikian itu mereka mudah dikenali. Itu identitas seorang muslimah. Fala yuzain, sehingga mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Saudara, ayat ini turun di malam hari. Kemudian Nabi menyampaikan kepada seorang sahabatnya untuk disampaikan di kota Madinah. Udah banyak yang tidur itu malam, saudara. Tapi menariknya, begitu besok masuk pagi hari, tidak ada satupun perempuan muslimah yang keluar dari pintu rumahnya kecuali berjilbab. Subhanallah. Padahal sehari sebelumnya enggak. Sehari sebelumnya rambut terurai. Sehari sebelumnya enggak ada kewajiban jilbab. Begitu malam hari ada kewajiban jilbab. Besok semua perempuan-perempuan muslimah, sahabat Nabi kita tercinta, langsung menutup aurat kompak. Subhanallah. Itu namanya iman tanpa